Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kamilatul Fitriyah dari kelas Pendidikan Bahasa Arab 2B akan menjelaskan tentang Makiyah dan Madaniyah mata kuliah studi Quran Hadis. Sebelum masuk ke materi, secara global atau pengertian yang biasa kita dengar tentang Makiyah dan Madaniyah adalah Makiyah merupakan ayat atau surat yang turun di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun di Madinah. Itu merupakan pengertian yang sering terdengar di kalangan siswa ataupun pelajar. Namun pada hakikatnya ternyata Makiyah dan Madaniyah itu masih terjadi ikhtilaf antara beberapa ulama mengenai definisinya. Dalam hal ini ada 3 pendapat yang dapat dijadikan acuan mengenai pengertian Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama adalah pengertian Makiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya. Itu sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal, merupakan pengertian yang sering terdengar di kalangan pelajar pada umumnya. Kalau Makiyah merupakan ayat yang turun di kota Mekah, sedangkan Madaniyah merupakan ayat yang turun di kota Madinah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang menjadi acuan Makiyah dan Madaniyah merupakan khitab atau seruan yang terdapat dalam ayat tersebut. Ketika seruan atau khitab dari ayat tersebut ditujukan untuk penduduk Makkah, maka ayat tersebut termasuk ayat Makiyah. Seperti contoh ketika suatu ayat mengandung lafadz ya ayyuhan nas, yang mana dalam ayat tersebut masih umum secara global ditujukan untuk semua manusia. Kemudian jika ayat Madaniyah berarti khitab atau seruan dari ayat tersebut ditujukan untuk penduduk Madinah. Biasanya ditandai dengan lafadz ya ayyuhalladzina amanu, karena penduduk Madinah secara umum mayoritas sudah memeluk agama Islam. Pendapat yang ketiga, tolak ukur atau acuan dari Makiyah dan Madaniyah ini merupakan waktu turunnya. Jika Makiyah merupakan ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah merupakan ayat atau surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dari ketiga pendapat tersebut, qaul yang ashah atau yang paling unggul untuk dijadikan acuan tentang Makiyah dan Madaniyah merupakan qaul yang ketiga, yakni tinjauan Makiyah dan Madaniyah dilihat dari kapan ayat tersebut turun atau waktu turunnya. Karena yang pertama, jika yang menjadi acuan merupakan tempat turunnya, ketika Makiyah turun di Makkah, Madaniyah turun di Madinah, maka ayat yang turun di selain kota Makiyah dan Madaniyah pun tidak bisa masuk dalam kategori dua hal tersebut. Kemudian kelemahan dari pendapat yang kedua, yaitu acuan Makiyah dan Madaniyah bergantung pada khitab atau seruan yang berada di dalam ayatnya. Lantas bagaimana ketika ayat tersebut tidak mengandung khitab untuk penduduk Mekah dan juga tidak mengandung khitab untuk penduduk Madinah? Maka ayat tersebut juga tidak bisa dikategorikan pada kategori Makiyah maupun kategori Madaniyah. Berbeda hal ketika yang menjadi acuan Makiyah dan Madaniyah tersebut merupakan waktu turunnya. Karena semua ayat bisa dikategorikan pada kategori Makiyah dan Madaniyah. Pembahasan selanjutnya tentang pengklarifikasian ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surah-surah Al-Quran banyak sekali surah yang mengandung ayat-ayat yang sangat banyak. Lantas apakah keseluruhan dari ayat tersebut yang berada dalam satu surah itu merupakan Makiyah atau Madaniyah saja? Tidak, karena mungkin di dalam satu surah yang panjang ada beberapa pengecualian ayat yang tidak sesuai dengan kategori surahnya. Jadi dalam hal ini terbagi menjadi 4.
Yang pertama ada surah Makkiyah murni, yang mana di dalamnya keseluruhan ayatnya dikategorikan pada kategori Makkiyah. Kemudian yang kedua ada Makkiyah berisi Madaniyah. Maksudnya apa? Di dalam surah ini dikategorikan pada kategori Makkiyah, namun di dalamnya terdapat beberapa ayat yang hukumnya atau dikategorikan pada kategori Madaniyah. Yang ketiga, Madaniyah murni, dalam artian keseluruhan ayat dalam suatu surah itu dihukumi Madaniyah. Dan yang terakhir, Madaniyah berisi Makkiyah. Surah tersebut dihukumi surah Madaniyah, tetapi di dalamnya terdapat beberapa ayat yang dihukumi Makkiyah. Kemudian timbullah pertanyaan, pengkategorian ayat surah-surah yang mengandung misalnya Makkiyah berisi Madaniyah, Madaniyah berisi Makkiyah, itu berdasarkan apanya pengkategorian surahnya? Yakni berdasarkan pada mayoritas dari ayat tersebut, atau kebanyakan dari ayat tersebut itu mengandung yang Makkiyah atau yang Madaniyah. Ketika perbandingan antara Makkiyah dan Madaniyah ternyata lebih besar yang Madaniyah, berarti surah tersebut dihukumi Madaniyah berisi Makkiyah. Begitupun sebaliknya. Contohnya adalah surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini dia dihukumi surah Makkiyah, tetapi ternyata di dalamnya ada beberapa ayat yang dihukumi Madaniyah, yakni ayat 151 sampai dengan 153. Ataupun surah Al-Hajj yang dia itu dihukumi dengan Makkiyah, tetapi di dalamnya ada beberapa ayat yang ternyata dia termasuk kategori ayat Madaniyah, yakni ayat ke-19 sampai dengan 21. Selanjutnya adalah penentuan dari Makkiyah dan Madaniyah itu sendiri. Itu berdasarkan apa? Kita bisa mengetahui kalau ayat ini Makkiyah, kalau ayat ini Madaniyah, itu berdasarkan apa? Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah naql simai. Naql simai ini dalam artian kita langsung mengetahui riwayat-riwayat ataupun hadis yang menyatakan bahwa ayat tersebut Makkiyah ataupun Madaniyah. Jadi kita bisa mengetahui ayat-ayat itu termasuk Makkiyah atau Madaniyah berdasarkan hadis-hadis riwayat. Adapun yang kedua adalah dengan cara qiyas ijtihadi. Qiyas ijtihadi ini kita mengkiaskan suatu ayat pada ciri-ciri dari Makkiyah ataupun Madaniyah. Jadi misalkan suatu ayat itu dia kira-kira masuk kategori Madaniyah atau Makkiyah ya. Itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Kalau khitab dari ayat tersebut ternyata kok ditujukan untuk masyarakat Mekah, maka dia termasuk ayat Makkiyah. Jadi qiyas ijtihadi ini kita mengkiaskan suatu ayat dengan ciri-ciri atau hal-hal yang bisa dijadikan acuan dari Makkiyah dan Madaniyah. Timbullah pertanyaan, bagaimana sebenarnya ciri-ciri dari Makkiyah dan Madaniyah itu sendiri? Berikutnya mengenai tentang ciri-ciri dari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri dari surah atau ayat Makkiyah adalah ayat tersebut biasanya itu ringkas dan pendek, serta gaya bahasa dan pembahasannya itu sama. Yang kedua, pembahasan dari ayat Makkiyah itu berisi tentang penguatan keimanan, terus seputar wahyu, surga dan neraka. Karena apa? Ayat yang Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah itu kan masih berada dalam awal-awalnya Islam, awal-awal penyebarannya Islam, sehingga perlu untuk diketahui apa sih keimanan itu, apa sih wahyu, terus kemudian apa sih surga dan neraka itu, untuk menarik kaum-kaum jahiliyah atau kaum-kaum non-Islam untuk masuk Islam. Yang ketiga adalah tentang perintah
atau anjuran untuk memegang teguh akhlak karimah dan istiqomah dalam kebajikan. Itu salah satu isi dari surah Makkiyah. Yang keempat, surah Makkiyah itu merupakan perlawanan atau bentuk perlawanan. Isinya itu tentang perlawanan terhadap kaum musyrik. Dan yang terakhir, biasanya lafadz-lafadz yang digunakan dalam surah Makkiyah itu menggunakan teks ya ayuhan nas, wahai manusia. Tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Berikutnya mengenai tentang ciri-ciri dari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri dari surah atau ayat Makkiyah adalah ayat tersebut biasanya itu ringkas dan pendek, serta gaya bahasa dan pembahasannya itu sama. Yang kedua, pembahasan dari ayat Makkiyah itu berisi tentang penguatan keimanan, terus seputar wahyu, surga dan neraka. Karena apa? Ayat yang Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah itu kan masih berada dalam awal-awalnya Islam, awal-awal penyebarannya Islam, sehingga perlu untuk diketahui apa sih keimanan itu, apa sih wahyu, terus kemudian apa sih surga dan neraka itu, untuk menarik kaum-kaum jahiliyah atau kaum-kaum non-Islam untuk masuk Islam. Yang ketiga adalah tentang perintah atau anjuran untuk memegang teguh akhlak karimah dan istiqomah dalam kebajikan. Itu salah satu isi dari surah Makkiyah. Yang keempat, surah Makkiyah itu merupakan perlawanan atau bentuk perlawanan. Isinya itu tentang perlawanan terhadap kaum musyrik. Dan yang terakhir, biasanya lafadz-lafadz yang digunakan dalam surah Makkiyah itu menggunakan teks ya ayuhan nas, wahai manusia. Tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian mengenai tentang ciri-ciri dari ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama, ayat-ayat Madaniyah itu biasanya ayatnya panjang-panjang. Yang kedua, ungkapan dari ayat Madaniyah itu tenang karena yang dituju adalah akal pikiran. Yang ketiga, diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu kebanyakan, karena yang menjadi khitabnya adalah orang-orang yang sudah beriman. Yang keempat, pembahasan dari ayat-ayat Madaniyah itu berisi tentang argumentasi tentang mengenai kebenaran agama. Kemudian pembahasannya juga berisi tentang hukum-hukum, cerita-cerita tentang orang mukmin, cerita tentang kaum muhajirin, kaum ansor, cerita tentang orang munafik dan ahli kitab. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan mengenai Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa melihat betapa banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari kita ketika mengetahui ayat tersebut Makkiyah atau Madaniyah. Ada beberapa manfaat mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama adalah membantu dalam penafsiran, membantu seorang mufasir untuk menafsirkan Al-Quran. Karena ketika misalnya ada ayat itu Makkiyah dan Madaniyah, satunya Makkiyah, satunya Madaniyah, dan ternyata dua-duanya membahas satu perkara yang sama. Dari hal ini kita bisa melihat kira-kira mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Ketika ayat tersebut kok bersifat kontradiktif, berarti yang Madaniyah bisa dihukumi sebagai nasikh dan yang Makkiyah bisa dihukumi sebagai mansukh. Manfaat yang kedua adalah kita bisa mengakui bagaimana keagungan dan keasliannya Al-Quran. Yang ketiga, kita bisa mengetahui
sejarah dari pensyariatan hukum Islam atau tarikh tasyri'. Bagaimana hukum tersebut bisa didapat, bagaimana hukum tersebut bisa muncul, kita bisa mengetahuinya ketika kita memahami apa Makkiyah dan apa Madaniyah. Yang keempat adalah kita bisa memahami dan bisa mengetahui gaya bahasa atau uslub dari Al-Quran. Dan manfaat yang terakhir adalah kita bisa mengetahui bagaimana sejarah hidup Nabi. Karena Al-Quran tersebut sangat berhubungan dengan sejarah dakwah Nabi ketika di Mekah, ketika di Madinah, sangat berkaitan. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.